Kaget, 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 kaget. Burger dulu tuh makanan rakyat, sekarang jadi makanan sultan. Kok bisa ya harga makanan cepat saji di Amerika naiknya nggak ketulungan? Ada apa sih sebenarnya di balik kenaikan harga yang bikin kantong rakyat Amerika jebol? Padahal dulu ya, mereka bisa jajan burger seenak-enaknya tanpa mikirin dompet. Sekarang kenapa bisa semahal itu? Dan ini bukan cuma burger doang. Semua makanan cepat saji kayaknya kompak pada naikin harga. Apakah ini karena dampak dari boykot? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas kenapa makanan cepat saji di Amerika jadi mahal banget. $17 for 3 Filet-O-Fishes at McDonald's? Are you kidding me? I don't have the money to buy fast food anymore. Would you just miss the days when Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga makanan cepat saji. Pertama, harga bahan baku yang semakin mahal. Jadi kayak daging, ayam, sayuran, dan bahan makanan lainnya itu ngalami kenaikan harga yang signifikan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca ekstrim, penyakit hewan ternak, dan gangguan rantai pasok global. Dan belum lagi selama pandemi COVID-19 waktu lalu, banyak peternakan yang harus dimusnahkan karena penyakit, sehingga ya pasokan ternak jadi berkurang. Selain itu, bencana kekeringan juga bikin harga gandum yang diolah jadi roti malah lebih mahal. Ya kan gandum langka, otomatis bikin harganya naik banget. Tapi nggak cuma di bahan bakunya aja, ada yang lain juga. Jadi gini, biaya tenaga kerja juga meningkat karena banyak orang yang berhenti dari pekerjaan mereka untuk mencari gaji yang lebih gede atau nyari kondisi kerja yang lebih baik. Yaitu entah lingkungan mereka yang toksik, jam kerja yang nggak nyiksa, terus milih nyari yang bonusnya gede, gaji melimpah. Nah, biar karyawan nggak pada resign atau keluar, restoran fast food harus naikin gaji pegawainya. Ya biar lebih menarik dan mempertahankan karyawannya juga. Kan gaji gede, siapa sih yang nggak mau? Uang lebih terasa manis daripada madu. Banyak negara bagian di Amerika Serikat menaikkan upah minimum, sehingga restoran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar karyawannya. Belum lagi inflasi yang terjadi secara umum. Nah, hal itu mendorong kenaikan harga makanan cepat saji ikutan naik. Emang ini ngaruh ke konsumen? Wah, ya jelas ngaruh banget. Buat nutupin biaya bahan baku sama gaji karyawan, kenaikan harga makanan fast food dah pasti berdampak pada konsumen. Nah, konsumen yang sadar dengan kenaikan harganya mulai merasa risih dan protes. Kalau waktu zaman pandemi naik ya nggak masalah, maklum-maklum aja. Harga naik ya wajar, karena daya beli menurun. Lah ini, situasi udah normal. Masa bayar harganya masih mahal? Kan jatuhnya pemerasan. I paid even more than that. Here are the prices at fast food locations by the NBC offices in Midtown Manhattan. Nah, dari situ banyak orang mulai ngurangi frekuensi membeli makanan cepat saji atau nyari alternatif yang lebih murah. Dampaknya apa? Ya udah pasti penjualan makanan cepat saji jadi cenderung menurun. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor lain yang bikin konsumen di Amerika Serikat makin jarang makan fast food. Banyak orang yang sekarang lebih sadar akan kesehatan dan mulai memilih makanan yang lebih sehat. Mereka juga mulai lebih sering memasak di rumah atau makan di restoran yang lebih sehat. Karena masyarakat Amerika itu emang banyak yang obesitas gara-gara makanan fast food. Nah, pada tahun 2022 aja di Amerika tingkat obesitasnya naik 20% dari populasi. Wah, ngeri ya, 20% dari populasi. Wah, banyak banget itu. Ahli gizi Dr. Mark Mincola mengatakan bahwa tingkat stres yang muncul selama 2 tahun terakhir menjurus kepada orang untuk lebih banyak mengemas kalori tidak sehat. Nah, kalau menurut Mincola, mereka mencari komponen adiktif, makanan adiktif, gula, junk food, dan jadi kecanduan kepuasan instan yang cepat. Dan perlu diketahui juga kalau sebenarnya dalam makanan cepat saji itu mengandung gula, lemak, natrium yang kemudian bisa meningkatkan kondisi komorbid, tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan penyakit jantung. Jadi perkara makan fast food ini bukan hal yang sepele, tapi juga membahayakan bagi tubuh. Terus langkah apa yang restoran lakukan biar tetap cuan? Untuk menghadapi situasi ini, restoran cepat saji melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi operasional. Mereka juga menawarkan berbagai promosi, diskon, dan program loyalitas untuk menarik pelanggan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi juga jadi kunci untuk menarik konsumen secara lebih personal. Emang gimana nariknya?
Ya, meskipun harga makanan cepat saji cenderung naik, tapi industri ini terus berinovasi. Restoran cepat saji semakin memperhatikan kualitas produk dan menawarkan menu yang lebih variatif. Dan ini bikin konsumen pun jadi lebih selektif dalam memilih makanan dan lebih memperhatikan nilai gizi serta harga. Jadi mereka berkampanye tuh, kalau makanan mereka tuh ya sehat dan berkualitas. Mahal nggak apa-apa, tapi sehat. Daripada murah tapi nggak sehat, kurang lebih gitu langkah yang mereka coba ambil. Beberapa restoran menawarkan paket hemat dan menu yang lebih murah. How is this Chili's 3 for me only $10.99 when fast food is so expensive? Could be because we don't have to pay for any mascots. Terus kedepannya bisnis fast food ini bakal gimana? Nah, ini menarik nih. Jadi ada anggapan kalau masa depan fast food di Amerika Serikat mulai mengkhawatirkan. Ada yang masih mikir bahwa fast food akan terus populer karena kemudahan dan kenyamanannya. Namun, ya ada juga yang percaya kalau fast food akan semakin ditinggalkan karena masalah kesehatan dan harga yang mahal. Jadi sekarang masih pecah kubu, dua bagian antara cebong dan kampret. Enggak, maksudnya ada dua kubu antara pro sama kontranya fast food di Amerika. Tinggal pinter-pinternya perusahaan fast foodnya aja. Langkah bisnisnya jadi bikin orang makin tertarik sama fast food, atau malah langkah perusahaan jadi blunder dan bikin fast food tutup. A lot of investors are now focused on who is best positioned to drive growth based on volume, because you can obviously only push your price higher for so long. Ini ada hubungannya sama boykot itu nggak sih? Nah, ini nih, kenaikan harga fast food di Amerika Serikat bukan karena boykot, tapi emang faktor ekonomi dan kesehatan. Meski ada sih fast food di negara-negara yang mayoritas agama Islam, ada penurunan omset penjualan. Tetap ada penurunan, tapi nggak terlalu ngaruh banget turunnya. Dan sekarang, restoran fast food mau nggak mau harus beradaptasi dengan perubahan agar tetap bisa bersaing di pasar. Karena konsumen udah lebih bijak dalam memilih makanan yang mereka konsumsi. Ya kalau dari konsumen kan kalau bisa murah, sehat, berkualitas, itu kan yang konsumen inginkan. Ya kan? Ya kan? Nah, sekarang masyarakat Amerika udah ngerasain kalau harga jajanan fast food makin nggak bersahabat di dompet. Dan itu emang banyak faktor yang bikin harganya naik terus. Mulai dari bahan baku yang mahal, upah karyawan yang naik, sampai perubahan gaya hidup orang-orang yang sekarang lebih peduli sama kesehatan. Sebagai konsumen, mereka jadi lebih pinter nih milih makanan. Nggak cuma enak di lidah, tapi juga sehat dan nggak bikin kantong jebol. Dan terus buat para pengusaha fast food, mereka juga harus pintar-pintar beradaptasi dengan situasi sekarang. Tapi nih, kira-kira bisnis fast food di Amerika bakal gimana ya untuk kedepannya? Gimana pendapat kamu? Perusahaan fast food di Amerika bakalan naik lagi atau malah nyungsep? Silahkan komen di kolom komentar. Ntar kita diskusi kayak biasanya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.